Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya Pak Dokter, saya kayaknya yakin yang hadir hari ini semuanya yang tadi jawab salam saya tahun depan berangkat umroh. Yang aminnya paling kencang berangkat duluan. Yang tidak mengucapkan amin hanya nganterin sampai bandara. Sebelumnya Pak Dokter izin, minta maaf yang saya hormati, saya muliakan Ibu Haja Darnelis selaku pendiri founder Rumah Sakit Dinda dan juga Ananda tercinta selaku direktur utama Rumah Sakit Ibu Dokter Ima, dan juga yang saya hormati Pak Kepala Dewan Pengawas Rumah Sakit Dinda, dan yang saya juga banggakan ternyata kuliahnya dekat rumah saya selaku direktur Rumah Sakit Dinda, yaitu Dr. Fahmi. Tepuk tangan dong. Tadi pas masuk ruangan saya pikir yang jenggotan di depan kita ini akan dua ceramah sama saya. Saya pikir Pak Ustadz juga. Dokter, ngerti agama, dan juga Masya Allah dari saya dengar Dokter Ari mungkin ini satu-satunya rumah sakit di kota Tangerang yang dokternya alumni pesantren. Catat ya, ini bakal kita sebarin di seluruh Indonesia. Kalau mau berobat, rumah sakit yang di dalamnya orang-orang soleh dokternya cuma Rumah Sakit Dinda, Kota Tangerang. Ya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, yang dokter tunjuk tangan dong, yang dokter saya pengen kenalan. Yang dokter, Ibu dokter, 1, 2, 3, oh Bu dokter MC, 4, 5. Dokter, Bapak dokter, Masya Allah. Yang perawat, Masya Allah. Oh, hadro. Ya ini namanya bentabok. Mainnya ditabok-tabok. Dokter Ari yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mulai ya. Memang saya miris banget ya dengan Indonesia mayoritas Muslim di dunia nih, jumlah penganut Islamnya terbesar di dunia. Ya, tapi kita minim dalam mengamalkan agama. Makanya kita dijajah dari segala aspek. Bahkan rumah sakit itu mayoritas dimiliki bukan orang Islam di Indonesia. Padahal Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa ilmu tib nisfuddin. Ilmu kedokteran itu adalah setengahnya agama. Padahal Imam Syafi'i lahir tahun era 200 Hijriah. Ya, sekarang sudah 1445. Jadi 1200 tahun lalu Imam Syafi'i bilang nanti umat Islam udah nggak peduli sama ilmu kedokteran. Umat Islam sudah nggak peduli sama ilmu kesehatan. Sehingga apa? Mereka ngambil jalur pintas dalam segala aspek kehidupan. Termasuk tadi, kalau Pak Dokter tanya kenapa orang judi online, utang ya online, karena pengen jalan pintas dalam kehidupannya, nggak mau kerja keras. Padahal demi Allah, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita wajib kerja keras. Ya, syair Arab kalau kita di pesantren Dokter Ari kita belajar manjada wajad, ya, siapa yang sungguh-sungguh dia yang dapat. Kita nggak menghargai waktu. Mohon maaf lahir batin. Ke rumah sakit masuknya jam berapa? Jam 7, datangnya jam? Wah, masih tepuk tangan dong. Masuk jam 7, jam 1 pagi udah di sini, ternyata begadang Bu Dokter. Jadi Pak Dokter, yang saya lihat fenomena kenapa orang terjerat sama judi online, utang online, karena pengen jalur pintas. Sehingga apa? Hidup kita kesananya susah. Hidup kita kesananya sulit. Jadi kalau kita sulit di depan, nanti di belakangnya mudah. Coba tanya, mohon maaf lahir dan batin, sama orang tua kita yang pensiunan PNS. Yang waktu PNS dia ngagadein sertifikat PNS-nya. Saya ketemu, rumahnya ngontrak. Anak-anaknya naudzubillah min zalik tidak ada yang sekolah tinggi. Saya tanya kenapa Pak? Iya Ustadz, saya dulu waktu PNS saya biasa ngutang. Sekarang udah tua, saya dihidupin sama anak saya. Anak saya yang biayai. Padahal kalau saya saat itu saya nahan gak ngutang, saya sabar, mungkin saya sudah punya tanah. Saya sudah punya aset. Saya sudah punya bisnis. Sekarang saya nyesel. Dan penyesalan itu datangnya belakangan teman-teman. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya, penyesalan datangnya belakangan. Maka oleh itu Pak Dokter Ari, obat dari segala sesuatu penyakit yang tadi kita bahas, judi online, utang online, adalah
kesabaran menjalani hidup di dunia. Jangan mau yang instan-instan. Yang instan-instan akan berbuah penyakit dalam hidup kita. Contoh, ya kita mau makan kenyang, nggak mau masak dulu, proses masak beras, ya makan sayur, bikin lauk, akhirnya makan mie instan. Akhirnya naudzubillah min dzalik kena berbagai macam penyakit. Begitupun dalam hal tadi, ya keuangan. Jangan mau yang instan. Yang instan-instan ke bisnis yang di depannya langsung sukses biasanya cepat drop, bangkrut. Rumah sakit Dinda sudah membuktikan. Dari rumah sakit bersalin, gua aja ya, dari rumah sakit kecil sampai besar tanya sama beliau. Saya sebenarnya beliau lah yang pantas ceramahin kita tentang arti sebuah keberkahan. Dari kecil jadi besar. Dan apapun yang kita lakukan, kalau kita mulainya dengan utang, demi Allah ujungnya adalah penyesalan. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wad-dain, jauhilah kalian utang, mudah berhutang. Kenapa? Fa inna naharuhu ghammun wa lailuhu hammun. Karena siangnya kamu akan gelisah, malamnya kamu susah tidur. Itu Nabi Muhammad 1400 tahun udah nasihatin kita, jangan mudah utang. Ya, jadi orang yang mudah-mudah hutang nih, Bu, Bapak, saudara yang dimuliakan Allah, pasti masa tuanya dia akan menyesal selama-lamanya. Tanya sama Bu Haji Darnelis. Saya yakin beliau orang yang jago ngelola keuangan secara Islam, nabung, menyisihkan sebagian rezekinya untuk bisnis ke depannya. Begitupun teman-teman. Jangan mau selamanya jadi karyawan. Insya Allah jadi pengusaha semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin Bu Haji Darnelis juga pengen semuanya sukses. Dan sukses yang benar, bukan sukses ketika kita punya rumah sakit, saya punya bisnis. Bukan, sukses yang sejati nanti ketika kaki kita masuk surga, dijauhkan dari neraka. Itu arti sukses sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan kakinya dari neraka, masuk surga, baru itu sukses. Ngutang, niatnya nggak bayar lagi. Banyak kan yang kayak gitu? Kalau di sini sih nggak ada nih. Kalau saya lihat Ustadz, wajah-wajahnya wajah-wajah malah pemberi hutang ini kayaknya. Ini debitur apa kreditur di sini? Dokter Ari, debitur apa kreditur? Ya, wajah-wajahnya kayaknya nggak punya utang ini, malah yang ngasih utang ke orang lain. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, utang online Indonesia saya tadi barusan baca sampai 200 triliun per 3 bulan. Jadi masyarakat kita rajin ngutang. Kita harus berdiri di atas kaki kita. Orang yang banyakkan utang demi Allah, hatinya kerdil. Jalan yang tadinya 1000 cuma tinggal 1 jalan. Mau ke sana ada yang kita ngutangin, ke kiri ada yang kita utangin, di depan ada yang kita utangin. Akhirnya sempit jalan. Dan insya Allah saya pengen nanti ngajarin satu doa. Kalau kita amalkan doa ini, semua utang kita akan lunas. Ini kayaknya yang aminnya kencang, utangnya banyak. Ini gali lubang tukang tutup lubang, ini tukang utang apa tukang kuburan? Ya, Pak Dokter Ari yang saya muliakan, memang fenomena utang ini udah jadi penyakit kronis bangsa kita. Maka oleh itu jiwa kita harus kita perbaiki. Jiwa mudah berhutang ini harus kita perbaiki. Rasulullah SAW kita lihat, apakah Rasulullah tukang utang? Kita lihat dulu sejarah Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah utang untuk hal-hal konsumtif, untuk beli baju, apalagi sekarang ada pay letter. Nah, siapa yang punya tunggakan pay letter Shopee? Kemarin saya ngasih tausiah di Cbank. Itu luar biasa, keuntungan mereka itu bukan dari jual barang, dari pay letter ratusan triliun. Shopee punya siapa? Punya Cina, negara Cina. Ya, kantornya ibu bapak mau tahu, kantornya lebih dari 40 lantai. Ya, di Sudirman sana. Namanya Shopee, punya bank sendiri. Lihat, mereka kaya gara-gara kita yang utang. Gitu, bukan mereka hebat karena kita yang mudah berutang. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya nasihatin diri saya sendiri dan yang hadir di sini. Kalau kita memulai segala sesuatu dengan mudah berhutang, apalagi hal-hal konsumtif, ya, yang tidak produktif, maka demi Allah yang ada penyesalan. Contoh, Rasulullah SAW utangnya kapan Rasulullah punya utang? Rasul punya utang, tapi Rasulullah utangnya bukan uang. Ingat ya, Rasulullah itu utangnya bukan uang. Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan punya utang, tapi utangnya bentuknya pegadaian. Rasul punya aset, Pak Dokter. Rasulullah SAW
Selamat datang Bunda. Ini anak buah Haja juga. Masya Allah. Karena terlambat Pak, suruh gantiin tausiah ini. Hah? Wah, dari Solo. Solo balapan, Masya Allah. Ibu, lanjut. Jadi Rasulullah, Dokter Ari, kalau saya baca sejarah ya yang sahih, Rasulullah ketika minjem itu punya aset. Apa asetnya Rasulullah? Kana rohana dir'uhu liyashtari at-ta'am. Rasul menggadaikan baju besi dia, baju perang dia untuk membeli makanan. Jadi teman-teman kalau mau ngutang, siap-siap asetnya hilang. Dan itu ada di undang-undang. Ya, perundang-undangan hukum positif di Indonesia, kalau kita ngutang nih dan bunganya bisa digede-gedein, itu orang kreditur ya atau debitur yang meminjamkan kita uang bisa ngambil aset kita, motor kita yang biasanya kita pakai diambil di tengah jalan. Kejadian banyak. Baru nyicil mobil 6 bulan, udah DP sekian juta, 30 juta, di tengah jalan ya ada, saya punya seorang sahabat di Priuk, Ustadz saya didatengin debt collector, kuncinya diambil gara-gara telat bayar cuma 3 bulan. DP saya angus, bulanan saya angus, padahal itu mobil saya pakai untuk nge-grab. Ya makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ini memang penyakit. Yang namanya penyakit harus sama-sama kita cari solusi biar dapat jalan keluar, insyaallah. Ya mungkin teman-teman wajah-wajah banyak pertanyaan ini kayaknya. Bisa nanya juga Pak Dokter ya. Boleh. Jadi kalau nasihat dari saya Pak Dokter, ya ketika kita ngutang, apalagi niatnya nggak mau bayar, ya ini banyak nih kejadian nih, minjemnya gampang, mulanginnya, ini kenapa pada curhat nih? Minjemnya, waduh, Masya Allah, gampangnya, mudahnya, ntar saya balikin deh bulan depan. Kalau nggak percaya nih, mobil saya, motor saya buat kamu, pegang aja dulu. Oh jangan, namanya teman, sahabat, ya udah saya bantu kamu. Dia ketika udah dapat duit dia niat, ya saya nggak mau bayar lah. Dia kan duitnya udah banyak, ngapain saya bayar utang dia? Kata Rasulullah SAW, ya barang manistadana bidainin falam yuaddi qada'ahu fahuwa sariq. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dalam hadis sahih Nabi mengatakan siapa yang utang niatnya nggak mau bayar, maka dia dicatat oleh Allah Azza wa Jalla seperti pencuri. Seperti maling. Ini kenapa nih? Pencuri. Hati-hati teman-teman. Nah, kita tahu kalau pencuri apa hukumannya dalam Islam? Faqta'u aydiyahum. Disuruh potong tangan kita kalau syariat Islam berlaku nih. Berapa banyak nih jutaan orang tangannya dipotong di Indonesia kalau syariat Islam berlaku. Kenapa? Orang niat utang tapi nggak niat bayar. Apalagi yang main arisan. Arisan itu utang. Nariknya pertama. Tapi pas kocokan kedua udah nggak ada. Dia narik pertama ada 20 orang. Subhanallah. Padahal dia punya utang, ketika narik pertama dia harus bayar, betul nggak? Yang 19 cicilan dia harus bayar. Makanya teman-teman anggap utang ini hal yang memberatkan, jangan hal yang meringankan kita. Kalau kita nggak bisa bayar, nanti bayarnya gimana nanti hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, ya'ti yaumal qiyamah. Nanti datang orang pada hari kiamat bawa sholat. Bahwa puasa ini puasa berat loh. Kita nahan lapar, nahan haus. Makanya pahalanya apa? Wa ana ajzi bihi. Saya langsung yang balasan orang yang puasa. Ya malaikat gak ikut campur. Malaikat gak ikut catat nih puasa kita. Allah langsung yang balas puasa kita. Sebegitu berharganya Ramadan buat Allah Azza wa Jalla. Ketika hari kiamat kita ngerasa kok amal kita hilang. Sholat kita mana ya Allah? Puasa kita mana? Sedekah kita mana ya Allah? Lihat nih, orang-orang yang pernah kamu minjem duit, kamu nggak balikin kan waktu di dunia, kamu nggak mulangin kan waktu di dunia, tuh sholat kamu diambil sama dia, tuh zakat kamu diambil sama dia, tuh sedekah kamu diambil, berbaktinya kamu sama orang tua harusnya surga, enggak, diambil pahala berbakti kamu sama orang tua ke orang ini, sampai habis. Fa'in faniyat, kata Rasulullah, hasanatuhu tu'khad min sayyi'atuhu. Ketika habis kebaikan dia, dosanya orang yang menghutangi kita nih itu dikasih ke kita. Kenapa? Karena kita zalim. Minjem nggak niat mulangin. Kita nggak mau menghadapi kenyataan. Kita udah salah nih. Hadapi.
Karena ketika kita melari dari masalah, justru menambah masalah. Siap, datengin orangnya. Mohon maaf Pak, saya kayaknya nggak bisa bayar bulan depan. Saya minta waktu 3 bulan, saya komitmen. Saya iltizam, saya bayar, saya cicil. Kita bikin pernyataan. Seorang muslim nggak akan lari dari syaratnya dia. Al-muslimuna ala syurutihim. Kalau sudah seperti ini punya komitmen, apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Al-Mu'minun? Teman-teman tolong buka Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang mukmin itu bahagia. Kita ini orang paling bahagia, Bu. Ibu kalau tahu orang-orang kafir, Allah demi Allah, tidur malam dia makan obat tidur. Kita alhamdulillah di busway aja berdiri bisa tidur. Ngorok lagi. Bahagia kita, kenapa? Kita punya Allah. Tawakal urusan hidup mati kita serahin ke pencipta kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Siapa orang mukmin yang bahagia? Pasti bahagia. Yang nomor 3-nya apa diantaranya? Yang megang komitmen janji. Megang komitmen janji. Saya utang di koperasi. Setahun saya mau bayar, saya nggak akan lari. Kalau saya nggak bisa bayar, mungkin ada kebutuhan. Anak saya sakit, saya mau bayar sekolah anak. Saya sampaikan kepada debitur, orang yang mengutangi saya. Saya datengin, Pak, saya minta maaf, ini kebutuhan saya. Kalau Bapak terima boleh, kalau Bapak nggak terima, nggak apa-apa. Anak saya tunda sekolahnya. Ya, kalau begitu saya tunda dulu kebutuhan saya yang lebih urgent sebenarnya daripada bayar utang. Datang, gentleman. Datang, hadapi kenyataan kalau kita pernah punya utang. Dan insya Allah orang yang seperti ini demi Allah, nanti semasa hidupnya dia akan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Demi Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa sama Allah, dia komitmen jaga hak manusia, Allah beri dia rizki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Masalahnya dia akan selesai. Rumah tangganya cekcok gara-gara banyak utang, jangan pikir gak ada masalah. Suami tidak ada harga dirinya di depan istri. Ya, kamu ngidupin kami dari utang. Jatuh kepemimpinan seorang laki-laki. Istri yang banyak utang, demi Allah jatuh muruahnya di mata suami. Ya, istri gue, saya udah ngasih nafkah, ternyata duit nafkahnya bayar utang dia. Berantakan rumah tangga, berapa banyak tuh. Kita lihat ke KUA, kenapa cerai? Kenapa cerai? Suami istrinya terlibat yang namanya rentenir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Fa'dzanu biharbin minallah. Kumandangkan perang dengan orang yang suka gampang utang dengan riba. Allah mengumandangkan perang, berarti kita nggak mungkin menang lawan Allah. Ya, nggak mungkin menang. Kita Rusia, Ukraina bisa menang, sesama manusia bisa menang. Ya, Gaza insya Allah kaum muslimin menang. Ya, lawan Israel laknatullah alaihim. Tapi kalau perangnya sama Allah, siapa yang bisa menang? Nggak akan, mustahil, nggak ada satupun di antara kita bisa menang. Siapa yang Allah kumandangkan perang? Orang yang mudah hutang dengan riba. Makanya saya nasihatin diri saya. Kita pengen rumah tangga kita bahagia. Kita kepengen kehidupan kita tenang. Kita kepengen nih dalam kita bekerja nih, hati kita nggak diliput oleh masalah. Jauhin utang. Kalaupun utang sudah terlanjur, komitmen bayar. Demi Allah, sebelum saya mati, yang pertama saya lakukan sebelum saya beli iPhone 15. Ya, sebelum saya beli motor, sebelum saya beli mobil, saya nyicil rumah baru, saya utang saya bayar dulu. Nggak apa-apa saya ngontrak. Saya mau menanti hidup dalam keadaan terhormat. Bu, orang yang ngutang, Bu, yang ngutangin kita nih, Ibu nggak tahu, dia ngomongin kita di depan orang banyak. Pasti reputasi kita akan jatuh. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika berdagang, Nabi nggak cari untung rugi. Yang Nabi bangun apa? Reputasi, nama baik. Makanya ketika itu apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy? Wahai Muhammad, engkau mitra kami yang terbaik. Engkau tidak pernah merugikan kami, selalu membuat kami untung. Itu yang dibangun Nabi Muhammad, sehingga apa? Ketika dakwah Nabi didengar. Ketika ngajak orang ikut sama ajakan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tukang utang, kita akan ingkar janji. Nanti ya, bro, udah tanggal 11 nih. Ini deadline, utang lu harus bayar. Apa kata dia? Yang tukang utang nih, dia punya 1000 alasan. Minta maaf ya bro, ini mau transfer m-bankingnya macet. Betul apa betul? Ini nanti saya mau ke bank dulu besok.
Besok ditagih lagi, bro gimana udah benar belum m-bankingnya? Waduh bro, pas gue udah ke bank, banknya tutup ternyata. Tuh lihat tukang utang, dia pinter berdusta untuk menutupi kebohongan satu dengan kebohongan yang lain. Sehingga apa? Masuk neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalu rajul yataharra bil kadzib hatta yuqtal 'inda Allah kadzaban. Jauhin bohong. Kalau udah gampang bohong, dusta, Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam keburukan. Orang kalau udah buruknya banyak dibandingkan kebaikan, dia masuk neraka. Dan orang-orang yang terbiasa dengan bohong, hobinya bohong, dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi gitu Pak Dokter Ari. Jadi kita harus pahami dulu, utang ini bukan sesuatu yang mudah. Beban berat. Kalau kita nggak bisa bayar di dunia, nanti bayarnya pakai amal soleh kita. Dan kita nggak mau itu. Saya kalau dibilang Ustadz Kasyif mah ngomong begini karena hidupnya gampang. Siapa bilang? Ya kalau mau lihat runtutan hidup saya juga susah. Saya kuliah pun biaya sendiri. Saya pernah punya utang nggak? Saya pernah punya utang. Satu saat saya punya bisnis, ya pendidikan bahasa Arab. Kemudian sekarang saya bahasa Arab. Saya bikin sama teman-teman buku belajar bahasa Arab. Dan itu laku cukup keras. Kita nggak punya modal, minjem. Ada program namanya KUR. Ingat nggak KUR? Nggak tahu ya, Pak Dokter mah nggak pernah ngutang berarti. Masya Allah Pak. Jangan dibilang Ustadz yang bicara riba, bicara bahaya utang, dia nggak ngutang. Yang tadi saya bilang, hadapi. Dan ketika kita sudah tahu bahayanya utang bikin kita susah, jangan mau masuk lubang dua kali. La yaldagul mu'min bijuhrin marratain. Kata Rasulullah, tidak mungkin seorang mukmin jatuh ke lubang yang sama dua kali. Karena saya tahu utang itu hina, tiap bulan ditagih, tiap bulan dikejar-kejar, lunasin. Demi Allah, ya Allah, saya nggak akan mulai bisnis dengan utang lagi. Itu Pak Dokter Adi. Nobody is perfect. Pasti kita semua pernah mengalami kesalahan. Dan sebaik-baik orang punya kesalahan apa taubat. Nasuha, ini Ramadan, momentum kita hijrah. Ya Allah, kalau dulu saya makan duit riba, saya lunasin. Wa dzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba, kata Allah Azza wa Jalla, hidup yang baru. Nanti Allah akan menata hidup kita dan kita akan menjadi orang sukses insya Allah.